ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang benar-benar ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha membolak-balikan hati, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang benar-benar mengetahui persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Tidak ada dosa yang tidak dilihat, tidak ada maksiat yang tersembunyi atau mungkin secara terang-terangan yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita pasal 3 Minal hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Kekuatan semangat dan perjuanganmu itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus, keluar dari takdir. Maka segala apapun yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu yang berkehendak, yang terjadi tetap kehendak Allah. Allah Tuhan yang mengatur seisi alam. Jadi sehebat apapun keinginan kita, semangat kita, ikhtiar kita, tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang sudah Allah tentukan dalam hidup kita. Jadi kekuatan keinginan kita tuh tidak bisa keluar dari takdir itu. Kenapa? Al-asbab la tu'asyir. Asbab itu tidak meninggalkan bekas. Apa asbab itu? 3 asbabnya. Yang pertama,
doa. Yang kedua ikhtiar. Yang ketiga tawajuk. Jadi ketiga ini disebut dengan asbab. Maka asbab itu tidak bisa meninggalkan bekas. Meskipun kau berdoa, meskipun kau berikhtiar, meskipun kau mendekatkan diri kepada Allah, tetap terjadi kehendak Allah, bukan kehendak kamu. Kenapa demikian? Hidup kita ini hakikatnya bukan memilih. Hakikat jangan dibenturkan dengan syariat. Hakikatnya hidup kita ini bukan memilih, tapi dipilih. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yahtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah ya ta'ala amma yusyrikun. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah memilih sendiri dan mereka tidak berhak memilih. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah. Allah sendiri yang memilih. Tidak ada sedikit pun manusia yang berhak untuk memilih. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Nah, lalu untuk apa asbab itu? Yang doa, ikhtiar, sama tawajuk itu tadi. Al-asbab khodamul akdar. Asbab itu pembantu takdir, bukan penentu takdir. Jadi jangan mengira kalau engkau jadi sukses, lalu engkau mengakui, ini gara-gara doaku. Sirik kau. Oh, ini gara-gara ikhtiarku, ini gara-gara usahaku, aku bisa bangun rumah ini, bisa punya mobil, punya kebun, punya sawah, ini gara-gara usahaku. Sirik kau. Oh, aku sukses nih karena aku dekat dengan Allah, karena aku tawajuk sama Allah. Oh, nah ada hubungannya. Kalau kau mengaku itu semua karena asbabmu, karena doamu, karena ikhtiarmu, atau mungkin karena kedekatan dirimu kepada Allah, nah engkau telah menyekutukan Tuhan. Kenapa? Asbab itu tidak menentukan takdir, tapi pembantu takdir. Itu dulu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ini tertipu karena kurangnya ilmu memahami tentang agama ini. Berapa banyak usaha yang sudah Bapak Ibu lakukan tapi masih belum berhasil? Berapa banyak doa Bapak Ibu yang sudah dipanjatkan kepada Allah sampai sekarang belum terkabul? Berapa banyak orang yang dekat dengan Allah hidupnya melarat, susah, tidak ada hubungannya berarti. Lalu untuk apa hakikat daripada asbab itu? Pembantu takdir. Kalau kita sakit, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihlah aku kesembuhan. Sembuh. Itu karena doamu, apa karena takdirmu itu sehat? Karena takdir kita itu sehat, maka ketika kita berdoa, doa itu sebagai pembantu takdir untuk memenuhi takdir sehat itu. Jadi bukan karena doa kita jadi sehat, tapi memang takdir kita sembuh, maka Allah kasih jalan berdoa kau untuk memenuhi takdir kesembuhan. Tapi berapa banyak ada orang yang ketika sakit berdoa tidak sembuh-sembuh.
malah mati. Nah, mati itu juga sembuh. Kenapa? Kalau sudah mati sakitnya hilang. Maka hati-hati. Kalau kita berdoa, kadang-kadang doa kita tidak disembuhkan di dunia ini, tapi dimatikan kalau dari dunia ini, sembuh juga tuh. Orang kalau sudah sakit mati tidak terasa lagi sakit. Nah, maka ketika asbab itu hanya pembantu takdir, jangan kita mentuhankan asbab itu. Nah, asbab itu artinya usaha manusia. Nah, usaha manusia itu tidak berlaku. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tiadalah manusia yang berkehendak, yang terjadi tetap kehendak Allah. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini, Pak, itu cuman berjalan di dalam relnya takdir. Jangan tidak keluar dari situ. Lalu bagaimana dengan ada doa? La yaqudu qada'a ila du'a. Tidak ada takdir yang bisa dirubah kecuali dengan doa. Qada, bukan qadar. La yaqudu qada'a ila du'a. Qada, bukan qadar. Qadar itu takdir yang sudah terjadi. Qada itu ketentuan. Nah, yang ketentuan ini belum terjadi, belum disebut dengan takdir. Sudah terjadi baru disebut takdir, belum terjadi disebut kodo. Nah, kodo ini ketentuan. Nah, ketentuan ini tidak tahu kita. Allah punya hak prerogatif untuk merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Maka disuruh berdoa. Nah, berdoa itu gunanya apa? Untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Untuk mendekatkan hati kita kepada Sang Pencipta. Karena kita tidak tahu, Pak, kita ini baik atau buruk, surga atau neraka, husnul atau su'ul, tidak tahu. Karena tidak ketahuan kita ini dengan kejadian di masa yang akan datang, diikhtiarkan berdoa, diikhtiarkan berusaha, diikhtiarkan dekat kepada Allah. Dengan kita berikhtiar, dengan kita berdoa, dengan kita dekat dengan Allah, siapa tahu kita untuk mendatangi takdir yang baik untuk diri kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Jadi kita ngalir. Hadirnya kita di sini juga ini bukan kehendak diri kita, tapi Allah yang menanamkan kehendak itu pada diri kita untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Banyak orang di kampung sini, tapi yang datang tidak seramai di kampung ini. Siapa? Mereka orang pilihan. Siapa orang pilihan? Kita dipilih oleh Allah. Kita ini ditunjuk oleh Allah. Kenapa? Mungkin telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu kodo kita ini bakal kenal Tuhan. Takdir kita ini bakal kenal Tuhan, maka kodonya, perjalanan ketentuannya itu dihadirkanlah kau dalam majelis tauhid, dipertemukan dengan guru-guru tauhid, dipahamkan kau memahami ilmu tauhid itu sehingga pada akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Maka takdir yang kedua itu bergantung kepada takdir yang pertama. Jadi ada rentetannya, Pak, Ibu, rentetan. Rentetan itu adalah link dari 1, 2, 3, 4 itu berkaitan. Maka Nabi mengatakan orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan kita suka mancing, ada kemungkinan matinya dalam keadaan mancing. Kenapa? Frekuensi waktu mancing itu lebih lama daripada ibadah.
daripada sholatmu, daripada majelismu. Kalau kita duduk di majelis berapa jam sih sebenarnya? Paling lama ini 2 jam. Mancing berhari-hari. Nah, bahkan sampai sehari-harian tuh mancing. Sholat tidak, sibuk dimancing, ujung-ujung mati terkeras. Ini untuk yang bapak-bapak nih. Kebiasaan main gap, ketepuk. Lama-lama main gap daripada ibadah. Sholat berapa menit? Dalam satu waktu paling lama 5 menit, itu pun sudah hebat 5 menit itu. Kadang kita sholat kilat khusus pula. Oh, cepat, praktis, gesit kalau sholat. Tapi main gap berjam-jam, tidak terasa waktu. Nah, ada kemungkinan kita tuh bakal mati di titik itu. Kita yang sering di majelis taklim, hadir di majelis taklim, sholat di masjid, baca Quran, dengar ceramah, hadir di majelis, ada kemungkinan matinya di wilayah-wilayah itulah. Lihat frekuensi waktu kita banyak kemana? Banyak ke ibadah atau banyak ke dunia? Kalau banyak ke dunia, matinya dalam keadaan kau ngejar dunia. Apabila kau mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan akhirat. Nah, maka kita ini sudah diberikan oleh Allah batas kemampuan. Bagaimana cara Allah itu membatasi kemampuan kita? Dipensiunkan kau dari pekerjaan. Nah, waktu pensiun inilah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena waktu pensiun ini dengan dosa di masa lalu kita, sedikit waktu kita untuk menebus dosa kita ini. Pensiun umur 60 tahun, baru nak tobat mati 65. Cuma 5 tahun, dosa tadilah puluhan tahun, tidak ketutup. Kalau nak lihat hitung-hitungan matematika, tidak ketutup Pak 5 tahun. Kau buat dosa 25 tahun, nombok minus 20 tahun. Nah, kalau tidak memandang rahman Allah, yang pensiunan ini tidak akan masuk surga, neraka semua. Tapi karena rahman Allah itu lebih besar daripada dosamu, jangankan cuma 5 tahun Pak, 1 hari saja kau bisa menyelesaikan doa, sudah bisa menyelesaikan taubat dan kesalahanmu, maka hapus semua dosamu. Jangankan 5 tahun, 1 hari saja kau ngakui dosamu, kau benari dirimu, kau perbaiki hidupmu, lalu kau berniat untuk istiqomah jadi orang ahli taubat, 1 hari bisa menghapuskan dosa 25 tahun. Tapi nak serius. Kenapa? Karena dosa kesalahan itu bisa terhapus apabila diiringi dengan perbuatan baik. Wa atbi'i sayi'atal hasanat tamhuha. Iringi perbuatan salah dosa itu dengan kebaikan. Nah, jadi takdir ini Pak, tidak bisa dirubah hakikatnya. Kataballahu maqdirul khalaiqi ayu khalaqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah mencatat takdir ini setiap makhluk langit dan bumi sebelum diciptakan 50.000 tahun. Jadi jauh sebelum diciptakan langit dan bumi dan lahirnya kita ke dunia ini, takdir Allah, tinta takdir Allah lebih dulu menulis semua ketentuan itu sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini, takdir kita sudah ditulis oleh Allah. Jadi hakikatnya semua kejadian apapun yang terjadi itu semuanya dalam takdir Allah. Jangankan dalam urusan nasib,
rambut yang jatuh dari kepala kita juga menjadi bagian takdir. Kenapa kita harus memahami bahwa semua itu takdir kehendak Allah? Supaya bila dikasih kesenangan tidak lupa diri, bila dikasih musibah tidak putus asa. Jadi ringan yang menghadapi hidup ini, tidak merasa kehilangan karena sesungguhnya hidup ini hanya titipan. Tidak merasa kecewa karena hidup ini sudah ada yang ngatur. Legowo lah hati kita yang ngadapin hidup ini. Tidak ada marah dengan keadaan. Sudah itu tidak menuduh-nuduh Allah tidak adil. Allah ini tidak adil. Aku yang sholat tiap hari, pengajian datang terus, tapi kenapa aku yang paling banyak dikasih musibah ya Allah? Banyak nih orang nih, kenapa aku yang harus kau pilih? Kamu tahu kenapa Allah sering kasih kita musibah? Kenapa Allah kasih kita banyak ujian? Tanda orang yang dicintai oleh Allah itu banyak diberi ujian. Innallaha ta'ala iza ahabba qamam mabatalahum waman radiya falahu ridha waman sahitu falahu sukhtu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka kaum itu akan diberikan berbagai macam ujian kepadanya. Siapa yang ridho dengan ketentuannya, Allah akan ridho kepadanya. Siapa yang murka, Allah akan murka kepadanya. Dan jadi tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu tidak lepas daripada ujian. Kenapa tidak lepas dari ujian? Karena orang yang ketika sering dikasih bala, sering dikasih masalah, sering dikasih musibah, hatinya itu diikat oleh Allah untuk ingat kepadanya. Mana yang doanya lebih khusyuk? Orang yang hidup banyak masalah atau orang yang tidak ada masalah? Mana yang lebih khusyuk? Doa orang yang banyak masalah itu doanya lebih khusyuk. Mana doanya yang lebih khusyuk? Orang yang sakit atau sehat? Sakit. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Sedang sakit. Bergetar aras itu dengarkan orang yang sedang sakit berdoa. Maka doa orang yang sakit itu makbul. Kenapa? Doanya tidak diiringi dengan nafsu. Lihat orang sakit itu semua tak ada keinginan mau makan enak, tidak mau, dikasih uang 1 miliar juga tidak mau, dikasih cewek cantik juga tidak nafsu. Itu orang sakit. Kalau dia ngangkat tangan berdoa untuk kita makbul. Maka kalau ada orang sakit disunahkan untuk hadir besuk. Kenapa? Bukan doa kita yang buat menjadi makbul. Doa orang sakit itu makbul untuk kita. Nah, sering-sering saja datangi orang sakit. Insya Allah kita didoakan oleh orang yang sakit itu. Nah, yang sakit itu tahu kita nih bujang, tapi belum dapat pasangan. Didoakannya kau. Begitu sering besuk dia sakit, dapat jodoh kau. Yang sakit tahu bahwa yang besuk ini buntu sepanjangan, didoakannya kau. Ya Allah, lapangkanlah rezeki budaya. Bisa jadi sudah besuk rezeki kau murah. Nah, yang hebat lagi sama-sama sakit saling besuk. Dia sakit, tapi besuk yang sakit. Nah, sama-sama mendoakan, akhirnya dua-duanya sembuh. Kenapa? Karena waktu dia berdoa itu tidak ada nafsu dalam diri dia, itu bersih. Lihat kalau orang sedang sakit dicaci maki, males tak? Buyan kau, otak sapi makan dedek. Nah, kita tuh sakit tidak berdaya. Kira-kira orang sakit itu ketika dihujat seperti itu marah tak? Anda tidak rasa ingin membalas? Tidak ada, Pak. Kenapa? Nafsunya telah hilang. Nah, bisa tidak kita tuh jadi orang yang sakit seperti itu di saat kita sehat?
Kalau orang sakit dicaci, dihina, dia tidak membalas, yang wajarlah dia sakit. Karena nafsunya sudah diambil oleh Allah, nafsu marahnya, nafsu makannya, nafsu syahwatnya sudah diambil oleh Allah. Dicaci, dihina, tidak tersinggung dia. Kenapa? Sudah hilang. Nah, tapi kalau ada orang yang di saat dia sehat, masih punya nafsu, masih punya syahwat, tapi dia tidak diperbudak oleh itu semua, hebat orang itu. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Itulah yang disebut orang yang qalbun salim, hati yang selamat. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal Allah itu disakitkan dulu. Oh, itu suatu jalan yang baik untuk kita. Banyak orang yang rajin ibadah gara-gara dikasih sakit. Disebabkan karena hidupnya sempit. Kejar-kejar dunia tak jadi-jadi, kejar-kejar dunia tak sukses-sukses, akhirnya banting setir dia. Sudahlah, belajar ngaji we. Rajin belajar ngaji, lama-lama pintar ngaji jadi ustazah. Disuruh orang masjid ngajar ngaji, berkah hidup. Yang laki-laki juga sama, sudah pensiun, kular kilir tak jelas, kantor tak ada, akhirnya rajin ke masjid. Kenapa? Tidak ada pilihan, mau ke kantor mana lagi, tidak ada. Akhirnya masjid dekat rumah inilah sasaran. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita masih dikasih jalan. Banyak ada orang yang sudah tua ke masjid malas. Ayo Pak ke masjid, ajulah salam ke baik. Salam ke sama siapa Pak? Malas, mendap di rumah, akhirnya hati tidak terbuka, hati kita keruh, cepat sakit, mudah sakit. Punya masalah dipendam, akhirnya meledak di dalam, pecah di dalam. Banyak Pak orang yang jadi sakit itu karena kurang silaturahim, jadi hancur di dalamnya ini. Maka Nabi mengatakan, kalau kita ingin panjang umur, murah rezeki, banyak-banyak silaturahim. Fal yasil rahimah, jalin silaturahim itu. Kenapa? Dengan kita sering bersilaturahim, itu akan meluaskan hati kita, melapangkan dada kita. Contohlah kita hadir di sini, di rumah ada masalah, duduk di majelis taklim, semua masalahmu itu terjawab oleh Allah melalui majelis itu. Hati jadi lega, hati jadi tenang. Nah, itu nyehatkan batin, berarti nyehatkan badan. Jadi kalau kita ini sering sakit-sakitan tidak jelas itu karena hati kita belum sehat. Kalau hati Bapak Ibu sehat, insya Allah di dalam hati yang sehat punya tubuh yang sehat. Nah, maka diperbaiki hati itu, jangan sampai hati kita itu sakit, maka seluruh tubuh akan jadi sakit. Nyambung enggak Pak, Bu, masalah takdir nih? Bagaimana supaya kita bahagia? Jalani takdir, dinikmati takdir yang sudah Allah tentukan itu. Kenapa? Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada diri kita semua itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa hati kita tidak bahagia? Karena kita menginginkan sesuatu yang bukan takdir kita. Itulah yang membuat hati kita kurang tentram. Kenapa? Menginginkan sesuatu yang bukan takdir kita. Takdir kita bukan jadi orang sugih. Nah, kau berharap-harap harga jadi orang sugih. Menderita kamu selagi harapan itu ada di dirimu. Ditakdirkan oleh Allah buntu sepanjangan, ya sudah. Tapi hikmahnya dari buntu sepanjangan itu, ada Allah beri lebih dalam diri kita nih. Apa? Sehat. Lihatlah orang buntu sepanjangan itu, sehat badannya. Kenapa sehat? Makanannya terjaga.
Kadu tempe, kadu tempe, kadu tempe, sayur bening, sayur bening, sayur bening, sayur bening. Nah, orang yang sering makan sayur bening itu sehat. Dikit-dikit bening, dikit-dikit bening. Nah, yang banyak duit, yang banyak simpanan, kuat nafsu. Nah, ini makan ndak ngerim, nak makan udang makan, nak makan pindang makan, nak makan ayam makan, nak makan lobster makan. Akhirnya apa? Kena penyakit diabetes, darah tinggi, stroke. Kenapa? Banyak makan tak terjaga. Pilih mana? Uang banyak sakit-sakitan, buntu sepanjangan sehat. Hah? Ndak milih kamu, kendak kamu nak kayu sehat. Ndak bisa pilih. Kalau saya lebih baik buntu, yang penting sehat. Kenapa? Ada orang yang paling kaya di dunia ini punya uang 1,6 juta triliun. Apa dia katakan? 1,6 juta triliun ini tidak bisa membeli kebahagiaanku. Uang sebanyak itu tidak bisa membeli kebahagiaan dirinya sendiri. Ternyata bahagia itu bukan terletak pada harta. Kebahagiaan itu terletak pada orang yang punya hati. Maka orang yang punya hati itu apa tandanya dia bahagia itu? Bersyukur. Jadi orang yang syukur itu orang bahagia itu. Buntu, alhamdulillah, dengan buntu ini jauh dari sifat sombong. Nah, lihat orang buntu sepanjangan itu. Berjalan lagi nunduk. Nunduk tutup bertiang. Saking dia itu tawaduknya itu. Lihat orang yang buntu sepanjangan itu tak banyak cakap. Diam. Kalau berimaman jadi makmum, dia tidak pernah di depan, selalu nyudut di belakang sekali. Kalau duduk di majelis taklim, duduknya dekat pintu. Kalau nak berlari tinggal melompat baik. Kalau bergaul tidak banyak cakap. Kenapa Pak tidak banyak cakap? Orang kecil, siapa yang mau dengar perkataan kami? Biarlah kami mendengar saja. Pendiam Pak. Nah, orang yang hidupnya seperti itu sedikit dosanya. Kenapa? Tidak dibuat oleh Allah bebas hati. Ngaso tak kamu tuh Pak? Yang aku katakan ini. Jadi semua yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik menurut Allah. Boleh jadi kau menyukai sesuatu tetapi itu buruk menurut Allah. Allah yang Maha tahu, kau tak tahu apa-apa. Dia yang lebih tahu. Makanya kalau kita berdoa ke Allah, ya Allah sugihkan kami, ya Allah sugihkan kami, ya Allah. Tidak sugi-sugi. Kenapa tidak sugi-sugi? Allah tahu siapa kamu. Kau belum sugih bertingkah, apalagi sugih. Maka tak diberi kau kesugihan itu. Tidak diberikan oleh Allah itu harta, tidak diberikan kau itu pangkat jabatan. Kenapa? Allah tahu siapa kamu nih. Kapan pandang miskin, inilah kau nih katanya. Kapan aku duit, berubah kau pasti. Maka biarlah kau buat jadi buntu sepanjangan. Dengan buntu sepanjangan inilah dibukakan jalan oleh Allah untuk berdoa terus. Ya Allah, kapan sugi ya Allah, kapan sugi ya Allah. Lihatlah orang-orang yang buntu sepanjangan itu, doanya tidak pernah putus. Nah, nanti kalau doa itu sudah diberi oleh Allah jadi orang sugih, tidak ada lagi yang meratap-ratap, ya Allah, bantu kami ya Allah, tidak ada lagi. Ke masjid tidak pernah lagi.
Di majelis taklim tidak pernah hadir lagi. Kapan ditanya, mana mengaji? Banyak gawe. Itu hanya hambaku yang satu ini. Dulu waktu dia miskin rajin ke masjid. Dulu waktu dia miskin rajin di majelis taklim. Begitu dikasih harta lupa. Itu Pak diri kita nih, seperti itu. Maka kalau kita sedang sakit didoakan, minta sembuh. Belum disembuhkan oleh Allah, hikmahnya ada. Dengan sakit itu kau akan selalu dekat dengan Allah. Gitu Pak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka di balik kesulitan itu bersama kemudahan. Bersama. Jadi di dalam sulit itu Allah buka pintu yang lain. Dia sakit, tapi Allah buka pintu yang lain jadi ahli tobat. Dia buntu sepanjangan, dibuka jalan lain, terhindar dari dosa-dosa besar. Yalah pula buntu. Nak dosa apa kamu? Nak minum-minum, nak ke kafe-kafe, nak berzina, duit tak katik. Alhamdulillah dengan buntu ini jadi jinak. Ibu-ibu dapat suami buntu, alhamdulillah jinak ya. Tidak liar. Suami kalau banyak duit liar ya. Dikit-dikit nak meeting, dikit-dikit nak meeting. Meeting apa tengah dalu? Jadi kalau kita dikasih oleh Allah sempit dalam ekonomi, itu yang terbaik buat diri kita. Tidak usah dikeluhkan. Dan ibu tidak usah banyak nuntut pada suami. Yang penting suami itu sehat, bertanggung jawab, tidak usah nuntut lebih. Makin banyak tuntutan, makin menderita hidup kita ini. Makin banyak sesuatu yang kau miliki yang berharga, hidupmu makin tidak tentram. Mana yang sholatnya lebih khusyuk? Orang yang sholat pakai sepatu harga 30.000 atau 30 juta? Mana yang sholatnya lebih khusyuk? Orang yang pakai sepatu 30.000 atau orang yang pakai sepatu 30 juta? 30.000. Apa? Karena waktu sholat fokusnya ke Allah Pak. Antalah hilang 30.000 kan. Nah yang pakai sepatu 30 juta waktu sholat ingat Allah atau ingat sepatu? Ingat sepatu Pak. Bahkan waktu dia sholat itu diletakkan sepatu itu yang bisa dia pandang dari jauh. Jadi sambil sholat nengok sepatu. Allahu Akbar. Ketika sepatu itu ada yang mencuri, ditinggalkannya sholat itu pasti. Nah, makin kau memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup ini, makin menderita hidup. Nah, siapa yang tidak menderita nih? Yang buntu sepanjangan. Apa nak kau susah kan? Rumah ngontrak, bini jahat, misalnya. Nah mati, tak ada takut kau. Mati-matilah. Rumah ngontrak, tabungan tak ada, BPJS tak ada, anak tadi majal kalau, bini tadilah jahat, tukang ngomel pula. Apa yang Bapak inginkan? Kalau sakit, ingin sembuh atau ingin mati? Kalau sembuh ketemu lagi kau sama bini kau tuh. Kau sembuh ketemu lagi sama anak kau yang majal nakal itu. Dikit-dikit nak nekan melawan sama orang tua. Oh berat ini Pak. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jadilah aku hidup ya Allah. Kalau nak ngambil nyawa aku ambillah ya Allah, aku ikhlas. Daripada aku ketemu masalah terus ini. Itu Pak, doa yang sudah banyak masalah itu. Dia hidup di dunia ini tidak lagi yang diharapkan, tidak ada lagi. Ketemu binilah jahat, tukang ngomel, anak tadi nakal galau. Buntu sepanjangan gawe dak katik, luntang lantung, ay lama mati dia menjago. Nah, orang yang seperti itu apa lebihnya dari kita ini? Mereka kalau cerita mati tidak takut Pak, tidak cemas. Kenapa? Kematian itu bukan ditakuti bagi mereka, dirindukan.
Kenapa? Jadilah di dunia susah ya Allah. Kalau nanti mati setelah ini kau berikan aku kebahagiaan. Masih ada satu harapan Pak kita. Bagi orang yang buntu sepanjangan. Masih ada akhirat. Tapi menangnya orang yang berduit ini menang selaka. Dia sudah nyicip surga di dunia ini. Nah kita yang buntu sepanjangan ini belum. Kaget. Di sana itu pun kalu. Nah jadi maksud saya itu benar-benarlah hidup nih. Jangan lagi main-main. Kalau ngaji benar-benar ngajinya, kalau ibadah benar-benar ibadahnya. Nggak usah lagi banyak ngayal-ngayal, nggak usah lagi banyak ngangan-angan, nggak usah lagi lah. Kalau umur sudah di 40 tahun itu sudahlah. Kata Kiai Maimun Zubair, apabila engkau berumur 40 tahun, tapi ternyata dunia tidak berpihak kepadamu, banting-sirlah kepada akhiratmu. Kenapa? Karena kau tidak mungkin hidup itu 40 tahun lagi. A'maru ummati ma baina sataina ila sab'ina wa aqulluhum ma yajuzu zalik. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60-70. Sedikit orang yang melewati angka itu. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Nabi yang bilang 60-70. Sedikit orang yang melewati angka itu. Ah, tapi aku 60 Ustaz, masih hidup. Nunggu hari. Aku 70 nunggu hari Pak. Ya kalau umur-umur seperti itu. Jangan keladasan, nunggu hari. Oh, badan aku sehat Ustaz. Oh, mati tidak harus sakit Pak. Ada jemaah saya tuh di Masjid Musyawarah Kertapati. Mati tidak sakit. Apa mati? Sesak nafas. Mati Pak. Gelabak gelubuk, gelabak gelubuk, gelabak gelubuk. Seperti ikan yang tidak ada air. Meninggal. Tapi alhamdulillah, untung dia meninggalnya sedang belajar. Jadi waktu meninggal wajahnya itu semeringah. Semeringah itu seperti orang yang hidup nemu duit setas. Kira-kira begitulah. Wajahnya semeringah seperti ada yang dilihat. Nah itulah keuntungan kita belajar. Janji-janji Allah itu Allah tampakkan bagi orang yang beriman. La yakhrujul ruhul mu'minin hatta yaramakannahu fil jannah. Tidak akan dicabut ruh orang yang beriman sebelum dia mengetahui tempatnya di surga. Nah, ditampakkan oleh Allah surga itu bagi orang yang hatinya tuh bertauhid. Iman tuh tauhid namanya. Kenapa? Karena orang yang beragama belum tentu bertauhid, Pak. Orang yang bertauhid pasti beragama. Kenapa? Ada orang yang cuma beragama, dia merasakan hadir Tuhan ketika sholat saja. Dia merasa diawasi oleh Allah ketika di dalam masjid saja. Begitu satu langkah meninggalkan masjid, dia sudah merasa Allah tidak melihat dia lagi. Itu masih beragama, masih terikat dengan hukum. Nah hakikat tidak seperti itu. Mau di masjid, mau di luar masjid, mau di pasar, mau dimanapun, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu apa yang kau kerjakan. Tahu. Itu namanya baru disebut bertauhid. Dia beriman. Nah kita ini masih merasa sedang diawasi ketika kita duduk di majelis, sedang sholat di dalam masjid. Itu masih disebut beragama. Dia tidak merasa kalau keluar dari masjid sudah merasa tidak melihat lagi Allah itu, tidak mengawasi lagi. Itulah yang banyak kejadian. Wawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang lalai dari sholat. Itulah yang dimaksud itu. La yakhrujul kafiri hatta yaramakannahu finnar. Tidak akan dicabut ruh orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir, sebelum dia mengetahui tempatnya di neraka. Jadi orang yang tempatnya neraka itu waktu mati mukanya merengut. Merengut. Ada Pak? Bapak Ibu pernah ada lihat orang mati wajahnya tuh menyeramkan?
Pernah pastilah, nggak mungkin. Wih, anak kesadisnya Rai Mamang ini, nah itu sarung mati. Nah yang bagus itu orang mati itu seperti tidur dan nampak dia itu sedang mati, tapi kita melihat seperti dia sedang tidur. Yang lebih istimewa lagi, semeringah. Yang saya katakan tadi, seperti nemu duit setas, semeringah wajahnya, senang bahagia. Nah itu istimewa bagi orang itu. Nah maka Bapak Ibu yang saya hormati, jalani hidup ini sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah. Apa keywordnya? Dinikmati. Buntu, nikmati. Sakit, nikmati. Sehat, nikmati. Lapang, nikmati. Kenapa? Sesuatu nikmat itu belum bernilai pahala apabila tidak kau syukuri. Yang benar itu dinikmati dulu baru bersyukur, atau bersyukur dulu datang nikmat. Menurut pengalaman Bapak Ibu tuh yang benar itu dinikmati dulu lalu bersyukur, atau bersyukur dulu baru datang nikmat. Ya basing lah, yang kena di kamu lah. Allah itu ngasih upah dulu baru bekerja, atau disuruh bekerja dulu baru dikasih upah? Hah? Bekerja dulu baru dikasih upah. Yang benar itu Allah ngasih upah dulu baru disuruh bekerja. Apa dalilnya? Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang aku karuniakan kepadamu. Fasholli li rabbika, sholatlah kepada Tuhan. Dikasih nikmat dulu kita oleh Allah, dikasih hidup, dikasih napas, dikasih kebutuhan dunia ini. Apa perintah Allah? Fasholli li rabbika, sholatlah kepada Tuhan. Jadi apa yang kurang baik dari Allah itu ke kita ini? Jangan kau jadi orang syukur baru dikasih nikmat. Terlalu lambat otakmu itu. Dikasih nikmat baru bersyukur. Jadi kalau tidak dikasih nikmat tidak bersyukur. Padahal nikmat apa lagi yang kau dustakan itu? Apa nikmat yang lebih besar daripada yang kau harapkan selama ini? Ingin harta, ingin pangkat, ingin kedudukan, ingin gelar, ingin popularitas. Apa yang kau inginkan itu semua? Itu tidak ada apa-apanya itu. Itu semua tidak ada apa-apa dibandingkan nafas yang masih Allah beri ke kamu. Sering saya ulang nih, masalah nafas dengan harta mana yang lebih mahal? Ada dah yang berani nukar satu kali tarikan nafas dengan uang 1 triliun? Tukeran. Ada yang berani tak? Ada yang berani Pak. Ternyata nafas kita ini lebih mahal daripada harta yang kau harap-harapkan itu. Nyambung enggak nih Pak? Jadi jangan lagi banyak ngeluh-ngeluh nih. Tak selagi banyak berangan-angan, yang ada syukuri. Tetanggo ini wong jualan pula, akhirnya sepi warung. Sementara anak tahun depan nak kuliah butuh duit banyak, gara-gara tetanggo jualan jadi sepi warung. Sunatullahnya memang sepi warung kita, tapi di balik kesepian dan sesempit itu Allah buka jalan yang lain.
Bagaimana cara Allah membuka rezeki yang lain? Dibuat anak kita tuh cerdas, masuk kuliah tanpa biaya, beasiswa. Rezeki bukan? Rezeki. Lihat tetangga kaya, uang banyak, pangkat tinggi, tapi nakal suaminya. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita lihat orang seperti itu. Suami kita tidak seperti itu, tuna. Bahkan ada suami itu patuh sama istri. Kata bini, "Pak, di mana? Balik." Gerabak. Iya mah. Beruntung dapat suami tuna seperti itu. Pak, balik, Pak. Apa di mana? Di masjid, mah. Video call. Memang di masjid. Ada istri itu curigaan sepanjangan. Datu masih cemburuan. Siapa pula nang mbek laki kau bu? Datu. Buanglah sifat-sifat cemburu yang tidak jelas itu. Nanti sesuatu yang membuat kita lupa ke Allah, sesuatu itu akan diambil oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak suka di dalam hati kita punya dua Tuhan. Allah cuma menginginkan hati itu ditempati hanya untuk Dia. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nah, mudah-mudahan pembahasan pada pagi hari ini bisa meluaskan hati kita. Jangan lagi banyak ngeluh, jangan lagi banyak berharap-harap, berangan-angan. Apa yang sudah Allah beri ke kita dinikmati dan disyukuri. Kenapa? Karena itulah yang terbaik menurut Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau cerita. Tidak harus nanya Pak ya. Kalau mau cerita silakan, tapi jangan lama-lama. Ayo. Nah, silakan Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan takdir itu tadi sudah dikatakan bahwa saat itu jauh-jauh sebelum kita ada ini sudah diciptakan oleh Allah. Takdir sudah ada. Berkaitan dengan itu berarti kita ini hanya menjalankan saja takdirnya. Dan berkaitan dengan itu apa artinya asbab tadi mengenai doa, kemudian usaha dan tawaduk tadi. Padahal itu takdir itu sudah ditentukan. Apa artinya doa tadi itu? Kemudian ada juga kalimat mengatakan bahwa doa itu bersedekah bagi orang beriman atau orang muslim. Terima kasih. Ya. Lalu apa perannya doa ikhtiar sama tawajuk? Tawajuk itu hati yang dekat sama Allah, tawajuk. Itu tadi al-asbab khodamul aqdar. Asbab itu pembantu takdir, bukan penentu takdir. Jadi kalau kita itu jadi sehat itu disuruh, kalau sakit disuruh berobat untuk memenuhi takdir sembuhnya. Jadi bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan penyakit itu sesuai dengan takdir yang sudah ditulis. Itu gunanya asbab tuh. Nah, kenapa kita harus tahu bahwa asbab itu tidak meninggalkan bekas? Maksud tidak meninggalkan bekas itu tidak berpengaruh sedikit pun. Yang terjadi itu tetap kehendak Allah. Kenapa? Apabila engkau berdoa diberi oleh Allah, kau tidak mentuhankan doa. Maksudnya itu. Ketika engkau sukses karena ikhtiarmu, kau tidak mentuhankan ikhtiar. Kita ini kan banyak, Pak. Kalau kita sudah terbangun rumah mewah, hidup sukses, kau tuh mengatakan ini gara-gara kerja kerasku.
Nah, kata-kata ini gara-gara kerja kerasku itu Tuhan tuh cemburu lihat kamu seperti itu. Kenapa? Kau tidak mengakui hadirnya Allah, kau tidak mengakui kebesaran Allah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa asbab itu sebenarnya hanya pembantu takdir, kalau dikatakan, oh bolehlah kau ini sukses masih muda sudah, itu semua karena karunia Allah. Itu semua karena rahmat Allah. Aku ini tidak ada apa-apanya. Allah lah yang memberikan jalan, Allah yang memberikan kemudahan. Tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Nah itu maksudnya itu Pak. Peran asbab itu adalah pembantu takdir, bukan penentu takdir. Nah yang selama ini kita ini memahami bahwa asbab itu penentu takdir. Ini gara-gara doaku aku sehat nih. Aku lapang ini gara-gara aku mengamalkan ayat 1000 dinar. Akhirnya ayat 1000 dinar ini diajarkan sama orang lain. Nah, ketika teman kita ngamalkan ayat 1000 dinar tak sugi-sugi. Mama no ini Pak, aku baca ayat sugi-sugi. Oh, berarti yang nyugihkan kamu itu bukan ayatnya, tapi Allah. Nah, jadi kita tidak mentuhankan itu, mentuhankan Allah. Kenapa kita dikasih oleh Allah amalan itu? Karena Allah ingin menjadikan ayat itu sebagai pembantu takdir kau jadi orang sugih. Bukan ayat itu yang membuat kau sugih. Ya mungkin di antara kita ini belum nyambung, tapi itu belajar itu aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak Haji? Mengenai doa dan tadi itu apa artinya kita berdoa padahal takdir sudah ditentukan. Untuk apa kita berdoa kalau takdir sudah ditentukan? Nah sekarang siapa yang tahu dengan takdir kita? Bapak Ibu tahu tak kita nih nanti mati surga neraka? Bapak tahu tak nanti kita mati nih su'ul atau husnul? Kan Anda tahu itulah kita disuruh berdoa, disuruh ikhtiar, disuruh bertawajuk kepada Allah. Yang kita mengatakan untuk apa lagi berdoa, sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya kerjaan Allah. Itu yang sudah tahu bakal masuk neraka. Itu yang sudah tahu bakal masuk surga. Untuk apa lagi kau berdoa? Surga juga sudah. Sudah semayang. Masih surga juga aku begini. Nah karena kita tidak tahu kejadian di masa yang akan datang itu, Allah kasih sunnatullah, disuruh berdoa, disuruh usaha, disuruh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Selagi engkau hidup tidak bisa menghindar dari sunnatullah. Yang belajar makrifat jangan merasa tidak butuh lagi sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Syariat. Nah yang bahaya ini yang sering kita temui, ada orang yang berani meninggalkan syariat tapi tidak meninggalkan syariat dunia. Kalau engkau memang benar-benar konsisten meninggalkan syariat agama, jangan cuma syariat agama saja yang kau tinggalkan, tidak sholat, tapi syariat dunia juga harus kau tinggalkan. Apa? Kalau kita lapar, syariatnya apa? Makan. Nah, tidak usah makan kau. Kalau kita haus, syariatnya apa? Minum. Tidak usah minum. Kepalangan kamu nak meninggalkan syariat itu. Jangan setengah-setengah. Syariat agama kau tinggalkan, syariat dunia demen. Namanya tidak sinkron Pak. Jadi selagi kita masih hidup tidak bisa meninggalkan syariat, karena syariat itu adalah satu paket dengan hakikat. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu tasawuf lalu dia berani meninggalkan syariat,
dia akan jadi orang zindik. Tahu zindik? Zindik itu orang yang belajar syariat, orang yang belajar hakikat meninggalkan syariat. Zindik. Apa zindik? Mengada-ada. Mengada-ada. Berhayal, cerita tinggi-tinggi, faktanya tidak sebenar dengan kenyataan. Faktanya tidak sesuai dengan perkataan dia. Ngomongnya tinggi, tapi tidak sesuai. Nah, itu sama disindik. Nah, orang yang belajar hakikat, dia belajar syariat, dia tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Setiap penemuan dia dalam spiritual dia akan dikorelasikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi selamat kita. Nyambung enggak Pak kira-kira? Yalah, pokoknya nyambung enggak nyambung sambung gelah. Nah, ada lagi yang lain? Mak. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mungkin pertanyaan saya di luar tema. Yang ingin saya tanyakan tentang diri sejati. Apa itu diri sejati dan apa pula diri yang palsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafan nafsa faqad arafar rabbah. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal siapa Tuhannya. Yang dikenal itu diri sejati. Yang dikenal itu diri sejati, bukan diri tubuh ini. Siapa diri sejati itu? Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Sesungguhnya manusia itu adalah aku yang sebenar-benar diri. Aku yang sebenar-benar diri, itulah yang disebut guru sejati. Siapa guru sejati itu? Allah. Yang dikenal itu bukan diri kita, diri Allah. Apabila kau mengenal kebesaran Allah, maka engkau akan mengenal kecilnya diri kita. Apabila engkau mengenal kemuliaan Allah, maka akan kau kenallah diri kau itu hina. Apabila kau mengenal kekuasaan Allah, kebesaran Allah, maka engkau akan kenal dirimu itu dhaif, lemah. Apabila kau mengenal kekayaan Allah, maka engkau akan mengenal dirimu itu fakir. Apabila kau mengenal Tuhan, kau sadar bahwa dirimu itu hamba. Itu guru sejati. Lalu mana yang namanya diri palsu? Nah, itu tadi diri palsu. Orang yang mengaku-ngaku diri. Aku hebat, aku pintar, aku berilmu, aku soleh, aku makrifat, aku dicintai oleh Allah. Lihat orang yang masih syariat mencibir, baru syariat dia tuh. Aku inilah hakikat, nama makrifat. Nah, itulah diri palsu. Aku inilah yang menolong dia itu. Kalau tanpa saya, nah dia jadi sukses. Nah, mungkin jadi sukses kalau tanpa. Nah, itulah diri palsu. Kenapa dikatakan diri palsu? Ngaku-ngaku yang baik, ngaku-ngaku yang bijak, ngaku-ngaku yang alim, ngaku-ngaku yang kaya, ngaku-ngaku kau yang punya kuasa. Nah, hati-hati, itu diri palsu. Nah, diri yang palsu ini itu akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Tunggulah nanti orang seperti itu bakal hancur nanti di akhir-akhir hidup dia. Sudah banyak orang yang sudah diberikan oleh Allah peringatan-peringatan. Yang dulu disanjung, dibangga-banggakan, terbuang. Kenapa? Palsu. Hebat, jadi pejabat, hebat, disegani orang. Begitu mau pensiun, terbuang. Berarti kebaikan yang dia lakukan selama ini palsu. Baiknya tidak asli. Allah tahu selama ini kau cuma berbuat baik
pencitraan saja belaka, ingin dianggap baik. Nah, Allah tahu kau penipu. Akhirnya apa? Di hari itu terbuang, bahkan mati dalam keadaan terbuang. Nah, jadi benar-benarlah kau bisa tipu makhluk dengan senyummu, dengan kebaikanmu, dengan pencitraan, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu, Pak. Orang yang baik asli sama baik pura-pura tuh tahu Allah. Hebatlah kau berbuat baik, tapi kau masih menipu Allah, pada ujungnya nanti terbuang. Antara dua, mendak terbuang dari dunia ini, terbuang dari masyarakat. Nah, maka kalau nih ingin jadi orang baik, jadilah orang yang baik itu asli. Tidak ngarep-ngarep kalau sudah berbuat baik. Tidak usah ngarep-ngarep dibalas. Terlalu rendah levelmu, minta dibalas oleh makhluk. Mintalah balas kepada yang menciptakan. Nah, itu lebih keren daripada ngarep-ngarepi makhluk. Nyambung enggak, Bu? Nah, jadi ibu ngabdi kepada suami itu asli. Jangan kau mengabdi pada suami, kau tingkatkan pelayanan supaya uang belanja ditambah. Nah, itu berarti palsu. Ujung-ujungnya terbuang dari hati suami. Bini aku nih dikit-dikit nak duit, dikit-dikit nak duit, dikit-dikit nak duit, dikit-dikit paket, dikit-dikit paket, dikit-dikit paket. Akhirnya suami bosan lihat istri, terbuang kamu dari hati suami. Akhirnya suami beristri lagi. Nah, itu hati-hati, Bu, ya. Jadi benar-benarlah sama laki. Layani, kalau suami minta dilayani, layani. Jangan capek, banyak kali, nggak boleh. Berusaha kamu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih sekali ibu ini. Di saat seseorang belajar mengelola hati, mengelola pikirannya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ustaz. Tiba-tiba tadi katanya kita semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ujiannya semakin banyak. Nah, kadang-kadang tiba-tiba di saat kita sudah mengelola misalnya hati kita tidak beremosi, bersih, tapi tiba-tiba ujian itu mendadak. Nah, mulai timbul lagi ada emosinya. Nah, maksud saya bagaimana kita menghadapi perjalanan diri kita, hati dan pikiran kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini ya tetap manusia. Sejahat-jahat manusia itu pasti ada baiknya. Karena manusia itu bukan setan. Sejahat-jahatnya manusia itu ada baiknya. Sebaik-baik orang itu pasti ada jahatnya. Karena kita bukan malaikat. Nah, harus sadar dulu, Pak, Bu, masalah itu. Kita tidak bisa belajar makrifat ini lalu engkau bisa memponis aku bebas dari dosa. Siapa kita? Kita tidak maksud dari dosa. Kita al-mahfuz dari dosa. Nah, ketika hati kita sedang diuji oleh Allah, disadarin dulu bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Kalaupun nanti ujian itu membuat kita itu ngelos, melampaui batas, kau kembalikan semua kejadian itu terjadi atas izin Allah. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini ada dua sifat yang Allah titip pada diri kita ini.
Al-qalbu baina usbaini min ma'adir rahma yuqallibuha kaifa yasha. Hati ini terletak di antara dua jari. Dua jari Allah yang Maha Pengasih. Dia yang membolak-balikan hati sesuai dengan yang dikehendakinya. Apa dua jari ini? Dalam tafsir mengatakan dua jari ini adalah sifat jamal dan sifat jalal Allah. Maka dalam diri kita ini dua sifat ini tidak pernah hilang. Kadang baik, kadang jahat, kadang tenang, kadang gelisah, kadang waras, kadang tak waras. Itu memang itu ada sifat jalal jamal Allah itu. Cuman di mana yang banyak dominannya? Kalau dominannya banyak sifat jamal, berarti kau orang baik. Kalau dalam diri kita banyak sifat jalal, berarti kau orang godak. Nah, kita tidak bisa melawan itu, karena yang ngasih dosis itu Allah, bukan kita. Kita tidak bisa menentukan dosis jamal dengan jalal itu Allah, bukan kita. Maka tugas kita hidup di dunia ini bukan untuk ngatur Tuhan, tapi kita hidup di dunia ini untuk menyaksikan perbuatan Allah. Apalah aku nih, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Nah, itulah sifat Allah ada pada diri kita ini. Ketika kau diberlakukan oleh Allah dalam dirimu sifat jalal, kamu tidak bisa ngelarang itu. Ada kan baru-baru ini kabar berita ada seorang anak membunuh ibu, dimutilasi itu ibu itu gara-gara dia mencuri ketahuan. Kira-kira apa yang sedang terjadi pada anak itu dalam dirinya? Sifat jalal Allah berlaku. Kamu tahu yang kau bunuh itu ibu kandungmu? Tahu, Pak? Kamu tahu enggak membunuh ibu kandungmu dosa besar? Tahu, Pak? Kamu tahu mencuri itu dosa? Tahu, Pak? Kenapa aku kerjakan? Tidak bisa jawab. Itulah sifat jalan Allah. Mana tahu ya? Kau pun tidak bisa melarang dirimu. Tapi kan kita punya akal, Ustaz, bisa membedakan mana benar, mana salah. Yang waras, yang sedang waras. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar ada seorang bapak memperkosa anak kandung sendiri? Apakah tidak tahu yang diperkosa itu anak kandung? Tahu, kenapa kau lakukan? Nah, inilah yang di luar batas kemampuan kita tak bisa. Ada seorang yang ahli agama nyabol, pedofil, suka sama anak-anak kecil, laki-laki ketemu laki-laki pula. Mana ilmu agamamu itu? Bahwa homo itu adalah haram. Tidak berlaku, Pak. Kalau sifat jalal Allah itu berlaku pada diri kita, maka tidak usah memponis orang. Kamu ini baik bukan karena kau hebat. Kita ini baik karena dikondisikan oleh Allah baik. Kalau nanti suatu saat kau dikondisikan oleh Allah jadi orang jahat, tidak bisa kau menghindar. Buktikan, kau tidak percaya. Nah, jadi ibu bapak yang saya hormati, jangan sombonglah dengan keadaan yang kita nyaman sekarang ini. Siapa tahu nanti besok lusa kita jadi ahli maksiat. Yang ahli maksiat juga jangan putus asa. Siapa tahu kau yang ahli maksiat jadi orang ahli taat ke Allah. Itulah, kalau Allah itu bisa ditebak, itu bukan Allah. Allah itu tidak bisa ditebak. Allah itu tidak bisa kita ukur, karena Allah itu punya sifat unlimited, tanpa batas. Nyambung enggak, Bu, kira-kira? Iya, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Haji, tadi ada nak ditanya? Tidak terjawab ya? Ayo, saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar. Tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak. Tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Malu rasanya di hadapan-Mu. Tubuh yang Engkau titipkan ini kami lumuri dengan maksiat. Kami lumuri dengan dosa, kami lumuri dengan aib. Ya Rabb, Engkau tahu siapa aslinya diri kami. Tidak ada dosa yang tidak Engkau lihat, tidak ada maksiat yang tidak Engkau saksikan, tidak ada sekecil aib yang tersembunyi darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, ria, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Dan Kau pun tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau tahu mata kami sering maksiat. Engkau tahu telinga kami penuh dosa, dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wa najata minan nari wa khawandal hisab. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami. Sayangi ibu bapak kami, kasihanilah ibu bapak kami sebagaimana mereka menyayangi kami dan mengasihani kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada ibu bapak. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan nikmat kubur ya Allah. Jadikanlah semua amal kebaikan mereka ketika hidup Kau lipat gandakan bersama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan, bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridha kepada kami. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dunia ini menipu kami,
memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakanmu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersamamu. Bimbing kami ya Rabb, tuntunlah kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat-niat yang salah. Lindungilah kami dari ilmu-ilmu yang salah. Dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan solehah. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini bersama keluarga, siapapun yang menonton acara ini, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam allazi da'wahu fiha subhanakallahumma wa tayyatu fiha salam wa aghna wa hum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.